salam kenal ya, Mas Iya, Raffi. salam kenal Teh Uni. Iya, alhamdulillah ya akhirnya kita bisa ketemu juga. Hari ini seru banget kita Ya. mau kan judulnya itu tentang pola Hipnotis ya. ya copywriting yang menghipnotis. Nah, kalau untuk ini dari judulnya aja ada copywriting menghipnotis gitu. Segitu pentingkah, segitu berperankah si copywriting ini gitu sampai bisa menghipnotis orang-orang. Nah, gimana caranya tuh? Ya, jadi dalam jualan online gitu ya teman-teman kan di sini rata-rata jualan online nih apa namanya jualan di Instagram, di Facebook gitu ya, terutama di marketplace juga. Nah, jadi ketika orang itu jauh gitu kan, maka butuh namanya edukasi atau komunikasi. Jadi berupa tulisan gitu. Nah, berupa tulisan yang menjual itulah namanya copywriting. Oke, berarti kalau berupa tulisan, apakah kita ada tekniknya atau cuma nulis-nulis aja? Karena kan kayak gini, kayak di buku, ya kan teman-teman baca. Apakah copywriting itu sebagai tulisan banyak seperti ini atau gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya tulisan dalam menjual itu ngalamin banyak penambahan. Misalkan nih teman-teman jualan apa? Contohnya jualan baju fashion. Nah, coba deh bikin postingan, yuk di order gitu. Nah, itu berapa yang beli tuh? Misalkan cuma dikit. Maka kalimatnya coba diganti, jangan cuma di order, itu namanya cuma ajakan. Call to action doang. Nah, gimana caranya kita menjelaskan bahan, kita menjelaskan apa namanya desain, kalau kaos ya, kalau fashion gitu ya. Terus kalau misalkan produk herbal, kita jelaskan testimoni sebelumnya dan sebagainya, maka itu serangkaian itu harus disebut copywriting. Jadi postingannya tuh nggak cuma langsung ajakan, gitu. Jadi tulisannya kita arahkan, terutama yang udah saya tulis di buku ini ya, copywriting mama ya. Nih, teman-teman yang beli, gitu kan. Ini lagi proses kita ulang ya kan ya. Oh gitu ya. Cetak ulang yang kedua, coba ini terbit tahun lalu. Nah di sini saya barusan baca sekilas, walaupun saya nulis ya, saya baca sekilas lagi. Emang ada beberapa hal yang bikin orang tuh tertarik. Oke. Ada rahasianya? Ada rahasianya, tapi kalau yang udah baca nggak rahasia lagi. Oh gitu. Siapa nih yang udah punya bukunya boleh komen ya? Oke, yang udah punya bukunya boleh komen. Ya, dan nanti mungkin kalau udah stay tune dari awal sampai akhir kita mau kasih gitu. Oh gitu? Iya. Karena memang kita mau kasih kebahagiaan buat follower kita yang tercinta, yang setia, wah, yang sudah nonton. 2.000 sekarang. Masya Allah. Jangan lupa follow akun saya ya. Iya ya, jangan lupa follow akunnya Mas Apik Canggih. Nah, bisa tanyain apa aja tentang copywriting. Oke, kita balik lagi ke apa tentang copywriting itu. Berarti itu apa namanya kalau untuk nulisnya kan nggak boleh ini ya, nggak boleh pendek gitu. Apakah boleh pendek? Pendek boleh. Ataukah mesti panjang atau berapa karakter gitu? Apa tuh penentuannya itu pemilihan kata, huruf atau gimana? Jadi kalau copywriting panjang atau pendek itu nggak terlalu kita pikirin ya. Maksudnya yang penting kalau pendek itu ngena. Contoh postingannya misalkan, alhamdulillah hari ini ada 500 orderan hari ini doang gitu. Nah itu bagi orang yang pengen ikut-ikutan, yang istilahnya kalau dalam istilah copywriting itu social proof ya. Jadi karena rame, jadi orang pengen ikut-ikutan rame gitu. Nah postingan pendek nih, cuma alhamdulillah ada 500 orang yang beli buku ini, semoga bermanfaat ya. Jadi orang yang sukanya ikut-ikutan itu beli. Terus kalau misalkan ada postingan lain, contoh postingannya bukan social proof tapi eksklusif, terbatas hanya 10 pieces ya, cepet-cepetan aja ya kayak gitu. Misalkan stok bukunya tinggal 10, maka itu bagi orang yang terdesak yang pengen banget buku tapi takut nggak kebagian, itu langsung cepat banget tuh pengen order. Nah tapi kalau postingan panjang tadi kan pendek, kalau postingan panjang biasanya berupa story atau cerita. Oh itu bisa juga ya? Bisa. Storytelling. Storytelling. Jadi awalnya tuh bahas kesuksesan, ujung-ujungnya nawarin peluang usaha misalkan kayak gitu. Jadi yang panjang atau pendek sama aja, yang penting isinya bagus atau enggak. Ini menarik. Jadi untuk si copywriting ini ada yang berupa ibaratnya judul gitu ya, yang nggak terlalu panjang. Ada itu namanya apa? Headline. Headline. Headline ya yang kalau pendek gitu. Tapi kalau untuk panjang itu namanya storytelling.
Nah, kalau untuk apa namanya storytelling sendiri itu ada berapa lembar? Mungkin kalau di layar berapa kali slide gitu ya? Iya, yang penting gini kan, kalau panjang pertimbangannya orang bosen nggak? Iya. Jadi makanya kalau misalkan postingan panjang itu ada namanya teknik open loop. Jadi kalau kita udah baca paragraf, kita penasaran nggak pengen baca selanjutnya? Contoh ceritanya tuh di awal udah menarik nih, udah konfliknya dapet gitu kan. Misalkan mantan karyawan resign gitu, padahal gajinya tinggi. Nah itu orang penasaran kan, kok bisa gaji tinggi dia resign? Nah, karena penasaran itu dia mau baca sampai akhir. Padahal di akhir ditawarin peluang usaha misalkan. Lowongan kerja. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau tulisan panjang tantangannya orang mau baca sampai akhir atau enggak. Tapi kalau ada orang yang baca sampai akhir, otomatis dia tuh udah dapat banget ya feelnya. Misalkan di postingan itu kita cerita panjang tentang diri kita sendiri, berarti kalau orang baca sampai akhir itu orang kenal bener nih sama yang posting gitu kan. Nah maka makin kenal, insya Allah makin percaya makin mudah closingnya. Nih kalau ini seru sih beneran, teman-teman nyesel banget kalau nggak nonton ya. Pokoknya nonton, ajakin tetangganya. Oke. Karena ini banyak sekali, ibaratnya contoh lah di salah satu marketplace, kalau misalnya kita mau beli barang, itu pasti kan ada headline-nya, gitu kan, ada mau nyari barang, tapi nggak sesuai nih sama si barang itu, gitu. Nah, nggak jujur lah ibaratnya dalamnya, gitu. Nah, menurut Mas Afik itu gimana nih? Apa yang harus diperbaikan? Apa yang dibenerin gitu? Jadi overpromise ya. Jadi gitu. Gambarnya cerah, tapi ternyata atas nyampe. Gitu. Nah, jadi kalau versi saya, jadi produk itu ya ada namanya kemasan. Jadi ketika orang karena kemasannya bagus, lihat kemasannya bagus, mungkin orang beli. Tapi repeat order atau enggak, itu tergantung isi. Jadi copywriting itu letaknya di mana? Letaknya di copywriting di orderan pertama. Contoh misalkan data beli gamis gitu ya, beli gamis kelihatannya bagus, copywritingnya menarik. Nah ini berarti orang order, ternyata barangnya nggak bagus, maka kita jadi menjelek-jelekan itu kan. Nah misalkan ngasih review 1 bintangnya gitu, nah efeknya nggak beli lagi gitu. Nah ini sebenarnya nggak ngaruh si penjualan sih dari repeat ordernya yang jelek, karena produknya jelek. Nah produk bagus harus disampaikan dengan copywriting yang bagus biar laku nih. Nah kalau misalkan produknya bagus berarti makin laku gitu. Oh gitu. Kalau untuk jadi penasaran, untuk cara menentukan katanya nih, apakah kita harus banyak baca ataukah kita harus apa namanya dikit aja atau menggunakan bahasa baku atau bahasa yang nyentrik atau yang receh atau gimana nih? Iya, jadi kalau copywriting tuh ya bahasanya gimana, bahasa ngobrol aja yang saya rekomendasiin. Terus kalau soal panjang pendeknya selang-seling. Jadi untuk tulisan pendek untuk orang yang lagi sibuk bacanya cuma sekilas. Tapi kalau untuk copywriting yang tulisannya panjang untuk orang yang lagi nyantai dia baca lebih detail. Kalau saya sih selang-seling gitu. Oh jadi selang-seling ya. Kalau untuk teknisnya sendiri nih Mas, kalau ada misalnya kayak judul sekarang ya, pola copywriting yang menghipnotis. Kalau dibikin e-flyer gitu untuk copywriting di flyer itu, kira-kira mana yang harus di bold gitu sehingga orang tuh yang bisa menghipnotis gitu. Oh ini ya aku penasaran. Kalau yang di bold, misalkan yang hurufnya digedein semua, itu kalau kita sebagai copywriter mikirin yang menguntungkan si pembaca. Ya. Contoh, misalkan pola copywriting yang menghipnotis, misalkan ratusan juta dari copywriting yang menghipnotis, ratusan jutanya itu yang digedein. Karena apa? Karena itu masuk ke egonya pembaca. Jadi sebenarnya ini agak kurang ya judul-judul kayak gini. Mungkin yang masuk ini yang pengen belajar copywriting spesifik ya. Iya betul. Biasanya pola copywriting yang menghipnotis. Jadi orang yang datang yang benar-benar udah tahu nih aku pengen belajar copywriting. Tapi kalau ratusan juta dari copywriting menghipnotis, orang pengen ratusan juta cuma nggak tahu caranya. Gitu. Iya. Nah teman-teman tim ya kita belajar ya habis ini jadi kita tentukan mana yang di bold, mana yang diteruskan gitu yang bikin penasaran semuanya ya. Gitu. Kalau untuk tekniknya sendiri nih ada lagi nggak tekniknya untuk mencari pemilihan kata gitu kan, terus
berapa panjangnya gitu. Tadi kan ada 2 macam juga. Ada lagi nggak sih Mas? Pemilihan kata, kalau saran saya sih belajar yang paling ampuh adalah riset dari orang yang sama-sama jualan. Jadi termasuk kalau saya jualan gitu ya, kadang ada beberapa orang yang mungkin nggak memilih tapi memperhatikan kata apa yang saya pilih. Sebagai contoh kecil ya, misalkan saya nanya gini di headline, siapa lagi nih yang pengen belajar copywriting bareng saya? Nah, kata siapa lagi itu lebih baik daripada siapa yang mau belajar. Kalau siapa lagi, asumsinya udah ada sebelumnya. Tapi kalau siapa yang mau belajar, berarti mungkin sebelumnya nggak ada yang belajar sama saya. Akhirnya copywritingnya, siapa nih yang mau belajar? Ya siapa aku enggak. Gitu. Tapi kalau siapa lagi nih, berarti sudah ada alumni, sudah ada pembaca sebelumnya. Sudah terlaksana dari jauh-jauh hari. Gitu ya. Termasuk copywriting dalam follow up misalkan, Mbak mau beli nggak? Atau Mbak mau beli sekarang atau besok? Itu juga pemilihan kata dalam follow up ya. Jadi pilihannya kalau Mbak mau beli nggak? Gitu. Nah itu berarti ada pilihan enggak di situ. Tapi kalau Mbak mau beli sekarang atau nanti, Mbak mau beli transfernya pakai BCA atau Mandiri misalkan. Nah itu berarti 2 pilihan yang sama-sama yes sebenarnya. Gitu. Jadi pemilihan kata kalau menurut saya dalam belajar itu kadang-kadang memperhatikan copywriting orang. Gitu. Kira-kira dia pakai kata-kata apa nih? Iya. Oke. Berarti segitu pentingnya ya nggak bohong kalau gitu kalau copywriting ini benar-benar penting karena kan kalau mau beli barang pasti kan dilihatnya ini dulu ya highlightnya dulu terus juga barangnya dulu gitu benar terus yang paling penting teman-teman jangan sampai bohong aja ya jangan bohong gitu karena bikin orang kecewa gitu nanti bisa-bisa nggak repeat order jangan kalah sama buku ini dong tuh ini habis loh sampai habis nah ini juga ada yang nanya lagi nih dari follower kita katanya kebetulan ini juga jadi pertanyaan kita nih para tim gitu kita yang ada di bidang pencarian konten gitu ya bingung untuk menentukan judul sebetulnya gitu kan ini juga headline dan bersangkut pautkan sama copywriting. Gimana caranya mencari ide copywriting itu biar cocok sama konten, gitu. Yang ada nggak cara gampangnya gitu? Cara yang paling ampuh sebenarnya kalau judul itu kan menentukan itu dibaca atau enggak. Contoh misalkan teman-teman jualan di email, maka subjek emailnya ini menentukan nih orang buka email atau enggak dan tergantung dari subjek atau judul. Terus kalau misalkan teman-teman scrolling ya. Misalnya scrolling Facebook, nah kata-kata pertama atau awal itu kan menentukan postingan itu lanjutkan membaca atau enggak, mau reading atau enggak gitu kan, read more atau enggak. Nah itu berarti pemilihan copywriting untuk headline itu yang saya sarankan adalah bikin orang penasaran. Nah caranya gimana bikin orang penasaran? Salah satunya clickbait. Subhanallah ternyata ini bisa 100 juta misalkan hanya dari rumah. Nah itu bikin orang penasaran tuh, gimana caranya bisa 100 juta gitu. Terus informasi yang disampaikan sebagian itu juga bikin orang penasaran. Terus dari segi pemilihan gambar, misalkan ada gambar orang selfie gitu ya, terus ada lingkaran merah, nah itu bikin orang penasaran juga. Ini apa nih gitu kan? Udah nggak ada apa-apa itu. Ya itu juga menentukan bikin orang penasaran. Gitu. Itu namanya clickbait ya? Clickbait yang ada. Clickbait ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian yang pengen belajar headline itu biasanya judul-judul di berita itu heboh sih. Jadi kayak subhanallah ternyata ketahuan apa gitu itu bikin orang penasaran sih. Tribun atau apa gitu berita-berita. Benar. Kadang kita juga kalau melihat di berita gitu ya. Ya Allah gitu ada apa ini gitu kayak udah nonton gitu sejam 30 menit lah lama gitu sampai itu biasa aja katanya nggak ada yang aneh-aneh gitu kan kayak gitu. Oh ternyata itu kunci ya bikin orang penasaran dan pastinya nanti akan bisa menghipnotis tuh teman-teman apalagi kalau diterapkan di bidang usaha gitu penjualannya itu bisa menghipnotis. Nah sekarang ada nggak teman-teman mumpung ada di sini nih Mas Afif mumpung ada di sini silakan tanya sebanyak-banyaknya. Aku agak maju nih ya mau tanya mau lihat nih. Oke, mana ada lagi nggak ya? Headline yang clickbait ya. Oke. Buat headline yang clickbait. Oke, ini ya? Enggak ini. Oh ini.
Bagaimana kita tahu target market kita suka baca tulis panjang atau tulis pendek? Wah, good idea banget nih. Gimana tuh Mas? Ada contoh lah ya di sini ya. Di sini sekian banyak orang gitu. Ada yang suka baca buku, ada yang cuma audio aja dengerin ceritanya aja gitu. Mungkin sama dengan yang lainnya juga. Ada yang suka lihat yang pendek, itu judul pendek. Ada yang storytelling gitu. Ini target market ya? Ya, target Jadi, market kan. Kalau saran saya kan tadi udah saya sampaikan ya, nulis 2 versi, kadang panjang, kadang pendek. Gitu. Jadi orang yang suka baca kena, yang nggak suka baca kena juga. Gitu. Kadang-kadang kalau saya ya tulisan panjang, mungkin di akhir-akhir ada quote gitu ya. Nah quote itu saya ulang lagi di postingan lainnya gitu. Jadi yang nggak suka baca kena, yang suka baca kena juga. Dua-duanya kena. Nah jadi kita sebagai penjual itu kan tentu pengen punya banyak pembeli. Nah, banyak pembeli itu tersalin dari banyaknya pembaca. Jadi kita nggak punya argumen nih, pokoknya tulisan harus panjang. Ya, kenapa enggak kalau harus pendek-pendek? Yang penting kita punya banyak pembaca, berpotensi untuk punya banyak pembeli. Jadi kalau istilah funneling itu ya, ini pembacanya udah banyak nih. Tentu yang sebagian baca, sebagian besar ada yang nggak beli dong. Gitu kan. Jadi kalau yang baca aja udah dikit, maka yang beli lebih dikit dong. Jadi kita ngejar pembaca banyak, yang beli mudah-mudahan ikut banyak, walaupun sebagian yang baca ada yang nggak beli. Oke, jadi pada intinya kita tuh harus berusaha mengerjakan dua-duanya, bikin dua-duanya. Jadi sekalian survei juga, apakah yang viewer kita misalnya atau customer kita tuh sukanya yang storytelling atau cuma bacanya yang pendek aja atau reading aja. Gitu. Intinya pesannya kalau udah pendek itu dapat gitu intinya gitu. Postingan pendek ini kalau di buku saya ada 365 contekan ya. Salah satunya adalah yang tulisan pendek. Misalkan kita jual produk parenting, jangan sampai gagal jadi orang tua. Nah, gitu. Terus misalkan untuk copywriting kayak ini ya Mas ya, jangan sampai gagal jadi iya kayak langsung nusuk gitu. Tapi langsung ada link produknya. Iya benar, terus jadi kita yang bacanya apa yang denger gitu. Iya, pilihannya adalah kamu mau gagal atau mau belajar. Nah, belajar ini kita jual gitu. Iya, tapi kalau postingan panjang, ada seorang anak kecil yang dididik kayak gimana, kemudian besarnya kayak gimana, akhirnya dia gagal, dia nyesel, baru tahu ada online course pembelajaran orang tua ini, akhirnya dia order. Nah, jadi yang panjang itu dapat, yang postingan pendek dapat. Jangan sampai gagal jadi orang tua, intinya itu. Tapi kalau yang postingan panjang itu cerita. Jadi ada seorang anak kecil gini. Terus setelah besarnya dia nyesel orang tuanya kayak misalkan kena kasus narkoba, misalkan nauzubillah ya anaknya kena kasus gitu kan. Nah orang tuanya baru nyesel ternyata dari dulu dia nggak pernah belajar didik anak. Nah makanya buat teman-teman yang anaknya masih kecil silakan klik di sini. Nah itu biasanya kayak gitu tuh. Bener-bener canggih. Iya jadi asli bener-bener canggih ya panjang tuh dapat. Nih asli nggak akan cukup sejam. Apakah perlu diadakan lagi? Kemarin saya bikin 50 copywriting untuk hewan kurban. Padahal saya sebelumnya belum pernah jual hewan kurban. 50. Kita lagi mau buka peluang usaha kan. Hewan kurban. Ya udah saya 1 jam ngetik depan laptop, bikin copywriting itu jadi 50 dalam 1 jam. Ya. Tapi kan maksudnya mininya sama penjualan hewan kurban kan? Jadi 50. Kualitasnya apa dan sebagainya saya langsung bikin kayak gitu. Luar biasa banget. Aku aja ya ampun, aduh ini bikin konten judul itu berkali. Ayo teman-teman gimana kita koreksi lagi. Oh bener-bener ini mesti udahlah kita belajar lah sama. Ini ada lagi nih Mas. Ada lagi katanya ini nih follower setia kita sih. Alhamdulillah setiap live Instagram selalu ada. Namanya batulicin_marketplace. Hebat nih. Katanya copywriting yang cocok untuk target market emak-emak punya anak usia 5 tahun ke bawah. Itu gimana? Produknya apa dulu nih kira-kira? Dia jualan apa? Di sini judulnya batu licin apa? Apakah batu bacan? Nah, jadi, atau kalau misalkan copywriting kita, jadi copywriting kalau saya bikinan copywritingnya orang atau saya bikin copywriting untuk produk saya sendiri, itu menghubungkan antara produk yang mau saya jual dan market yang saya incar. Ya, jadi produk skincare, terus incarannya mama, berarti mama nih kehidupannya apa nih? Misalkan cuma di rumah, ya udah berarti kita copywriting agar kamu cantik untuk suaminya, bukan untuk yang lain misalkan. Nah ini vlog nih, yang dijual skincare, marketnya adalah mama. Gitu. Tapi kalau marketnya wanita karir yang kerja,
Berarti masa di kantor kusem misalkan, bikin kalau temannya misalkan produknya skincare cocok nih gitu. Nah kalau misalkan tadi saya nanya produknya apa gitu. Jadi untuk copywriting mama apa mas? Ya produknya apa dulu? Ini banyak nih produknya. Ada tuh mas maaf, mainan edukasi. Nah, mainan edukasi anaknya umur 5 tahun. Ya berarti konten-konten kurang lebih tentang parenting ya, tentang cara didik anak. Nah kalau bisa postingan itu bukan hanya menjual, memang copywriting yang bagus yang menjual, tapi yang edukatif itu lebih bagus lagi. Jadi orang beli nggak beli dapat ilmu. Nah, gitu. Jadi, mungkin kalau boleh ngasih masukan karena saya juga dulu ya gitu. Nah, gitu kan. Jadi boleh disambungin diangkat mungkin perkembangan anaknya tuh, aspek perkembangan anaknya baik motoriknya misalnya, kognitifnya gitu bisa ya. Atau misalkan yang jadi permasalahan mama apa anak kecanduan gadget. Anak yang kecanduan gadget ini jadi PR banget nih, bikin pusing nih si mama. Akhirnya saat si copywriter ini posting cara mengatasi anak menghindari dari gadget, nah itu si mama aku mau nih baca nih penasaran. Oke, tip 1 ini, tip 2 ini, tip 3 ini, tip 4 jualan misalkan. Maka penggantinya daripada beli gadget, daripada dikasih YouTube, dikasih gadget atau ketagihan TV, lihat kartun, lebih baik kasih mainan edukatif ini gitu. Catat ya Mbak, tuh baru saya dikasih bocoran. Bocoran copywriting ya. Ini kasih bocoran enak banget nih Mbak. Tapi nggak apa, nanti buru-buru tuh ditulis karena videonya kita simpennya sebentar. Kita mau save di YouTube ya. Nanti dikasih linknya. Ini lagi ada nih Mas ada dari Ashifa Store. Mas, perbedaan sama buku Mas Dewa yang easy copywriting apa Mas? Buku yang ini maksudnya? Silahkan ini promosikan. Ini ya, jadi perbedaannya dari segi tahun penerbitan ini beda banget. Ya. Jadi ini siapa yang lebih tua nih? Easy copywriting. Oke. Kurang lebih easy copywriting itu pas launching itu kalau nggak salah satu-satunya di Indonesia yang melanjut copywriting. Kang Dewa sempat waktu itu saya reseller BS gitu. Kang Dewa nanya referensinya itu hampir nggak ada di Indonesia. Jadi referensinya dari luar negeri semua. Kang Dewa pencetus di awalnya easy copywriting dan itu umum. Nah kalau di sini kenapa judulnya emak-emak? Jadi emak-emak itu banyak yang nganggap dirinya itu gaptek. Nah ini yang jadi tantangan buat saya gimana ngeluarin pikirannya agar nggak gaptek lagi. Jadi mental block di pikiran emak-emak nih saya gaptek itu dihilangkan di buku ini. Nah ketika udah kebuka nih, saya nggak gaptek, saya mama strong misalkan gitu ya. Nah baru diajarin tuh ilmu-ilmunya. Dan namanya emak-emak itu ada proses pembelajaran. Maka di sini ada 365 contekan. Banyak banget tuh. Bonusnya banyak banget. Ya, jadi bisa loh kalau nggak beli. Satu postingan dicontek itu sampai setahun sama aman. Itu benar-benar lagi protes lagi belum. Pintar. Banyak yang beli kayaknya. Mantap nih. Nanti nunggu cetakan kedua ya. Belum ya. Ya, lagi saya udah dihubungin tim redaksi BS, insya Allah mau cetakan kedua. Oke, insya Allah nanti dikabarin ya teman-teman kalau sudah jadi apa dan mungkin bisa dijadiin giveaway gitu. Oke, seru banget nih, ampun ya Allah. Teman-teman waktunya masih lama apa enggak nih? 15 aja kali ya, kalau jam 5 ya, kalau sampai jam 12 malam. Kita sih seneng aja Mas, cuma takutnya orang mati kan repot juga. Iya, karena kita sering banget kalau mati-mati kayak gini. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk berjuang kan dulunya pernah jadi reseller di Julianer ya gitu. Terus sekarang jadi suhu di copywriting gitu ya. Bener-bener ya. Suhu di copywriting gitu. Itu kok bisa beralih dari reseller minat ke copywriting gitu? Jadi awalnya tahun 2014 akhir itu saya jualan macam-macam, jualan herbal lah, jualan macam-macam. Terus mulai kenal Kang Dewa di November, jualan reseller November. Alhamdulillah bulan berikutnya itu saya dapat komisi dari BS itu 600.000, bulan berikutnya 10 juta. Jadi peningkatannya alhamdulillah Astagfirullah ya. Meningkat. Tapi waktu itu ya saya nggak tahu FBS, saya nggak punya website. Terus saya jualannya cuma di Facebook doang, organik. Itu di Facebook doang berarti? Facebook organik, nggak pakai FBS, nggak pakai Instagram, nggak pakai website, gitu kan. Yang diandalkan apa? Tulisan. Ya, saya nulis hampir tiap hari, sehari bahkan lebih dari sekali. Nah, yang saya tulis apa ya? Namanya saya jualan buku, waktu itu 30 aja jualan buku
apa namanya dokter omset miliaran dan sebagainya ya. Nah itu saya jualan pakai berbagi dulu ya. Jadi cara jualan gini, satu kalau mau baca lengkapnya, mau belajar lengkapnya, beli buku 30 hari juga jualan gitu ya. Jadi konten yang saya bikin tuh konten sharing ya. Buat teman-teman di sini mungkin yang lagi nonton jualan produk macam-macam ya, ada fashion ada apa, coba mungkin sharing dulu, sharing terus diimbangin sama penawaran gitu. Terus saya juga sering misalkan bukunya Kang Dewa itu difoto ya. Jadi dibocorin sedikit, orang jadi penasaran yang mainnya gimana. Oh, ini kayak spoiler ya? Spoiler. Oke. Cuplikan lah gitu. Cuplikan. Nah, teman-teman kok jualan macam-macam juga bisa kayak gitu ya, jualan apa, misalkan buku juga, atau jualan fashion dikasih tahu bahannya gimana gitu ya, kalau fashion ya. Kalau misalkan herbal dikasih tahu kelebihannya gimana, testimoni, jadi yang diadakan testimoni gitu. Ya, jadi caranya gitu sih. Mungkin kalau misalnya fashion jualan gamis, kerahnya aja dulu, kerahnya kerahnya misalnya ya. Tapi jadi penasaran gitu apa gitu, apakah itu gamis atau kemeja atau apa gitu. Oke kayak gitu. Ini banyak banget sebenarnya yang nanya gitu, tapi apa namanya, alhamdulillah sih udah sedikit demi sedikit udah terjawab kan gitu. Cuman kalau untuk secara keseluruhan nih, secara singkat aja karena waktunya juga kan tipis gitu ya. Tips untuk menemukan ide, untuk keren deh, untuk canggih deh, untuk di apa copywriting ini tuh apa aja berarti? Jadi tips dari saya kalau teman-teman mulai pengen menghipnotis orang gitu ya. Jadi menghipnotis itu yang mungkin umumnya orang tahu kan, jadi pin ATM-nya ketawa gitu, bocor gitu. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya di otak pikiran kita tuh ada istilahnya critical area ya. Jadi dibayangin aja ada tembok nih, tembok di otak kita. Contoh kalau misalkan ada orang tiba-tiba nggak kenal, tiba-tiba beli, ngomong gini, beli sekarang ya, atau join sekarang ya. Nah itu critical areanya mental nih, jadi nggak tembus. Ya. Karena maksa misalnya. Jadi maksa misalkan, atau dia belum ada kenal sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kata-katanya diubah, misalkan kalau Anda pengen produk ini, boleh klik di sini. Kata boleh itu nggak ada kesan maksa kan. Nah itu tembok yang ada di otak kita itu bisa tembus. Nah itulah yang disebut hipnotis gitu. Jadi orang hipnotis kan pin ATM kan merahasiakan nih, pin ATM, tapi kok bisa tembus nih, kok bisa dikasih tahu karena udah tembus gitu. Misalkan udah disuruh tidur kayak apa gitu kan, hitungan ketiga tidur misalkan. Nah itu kalau hipnotis yang kurang bagus lah ya. Tapi kalau misalkan dalam jualan itu orang beli dalam keadaan sadar, ya. Jadi bukan nggak sadar tiba-tiba transfer tuh enggak. Ya. Tapi kalau hipnotis yang sebenarnya itu dalam keadaan sadar, dia pengen, dia tertarik, dia berhenti scroll pertama kan kegiatan orang kalau di Facebook kan scroll gitu ya, di Instagram scroll. Nah ini pertama orang stop dulu, ya. Stop karena image-nya penasaran, headline-nya bikin penasaran, stop dulu. Apa nih gitu kan? Oh cara ngatasin anak dari gadget. Akhirnya baca kok ngalir karena cerita misalkan, kebawa suasana. Ya kalau misalkan ceritanya sedih, dia pengen nangis. Kalau ceritanya menginspirasi dia jadi semangat gitu kan. Nah baru diinfoin sama produk. Ternyata ada namanya produk ini, ternyata ada mainan edukatif. Oke langsung klik order. Jadi secara sadar dan secara pengen produknya dia order. Gitu. Jadi makna sebenarnya dari tulisan yang menghipnotis itu kayak gitu. Oke, jadi bukan menghipnotis dicolek langsung tidur, bukan ya, dari tulisan yang bisa menghipnotis. Itu dicari tuh tadi teknik-tekniknya, mencari kata-katanya gitu, karena yang tepat terus sesuai dengan produk yang kita jual gitu, dan jujur tuh teman-teman, karena biar apa? Biar nanti ada repeat ordernya. Kayak gitu. Seru ya, seru kan? Jadi kejutan banget ya, aku juga gak nyangka kalau Mas Agus ada di sebelah. Gitu, karena bukan kebetulan sih udah direncanakan sebetulnya. Untuk penempatan kantor ini kan memang tetangga nih kita, secara saudara ya. Ternyata ada di sebelah gitu Mas Afiknya gitu, nggak bisa sinyalnya gitu. Ya udah pindah ke sini, wah alhamdulillah ya, jadi langsung. Untung aja udah nggak ada social distancing. Oke deh, Mas Afik, seneng banget nih. Saya jadi kenal, ketemu juga, belajar banyak juga. Saya yakin teman-teman di rumah juga pasti belajar banyak juga, dan insya Allah ya teman-teman di rumah akan mengaplikasikannya. Boleh bagi-bagi bukunya? Boleh banget. Boleh ya? Boleh. Nah, jadi teman-teman yang udah nonton nih biar belajarnya nggak setengah-setengah. Coba nanti buka di browser atau nanti tulis di komen ya.
aficanggi.com /ebook copywriting ya, ebook copywriting, ebook pakai ebook copywriting ya, kayak gitu tulisannya. Nah itu saya bagiin ebook gratis buat teman-teman yang pengen baca. Nanti kurang lebih ada 20 ide ya, 20 ide bermacam-macam ide. Teman-teman bisa aplikasikan di semua produk teman-teman ya, disertai contoh juga, jadi nggak ngawang-ngawang lagi ya, jadi kebayang oke, kalau produk saya nanti nulisnya kayak gini. Aku bisa ya? Bisa dong. Nanti aficanggi.com /ebook copywriting. Oke, wah teman-teman, alhamdulillah ya dapat gratisan. Oh ya. Kan 1 jam kurang nih. Iya. Nanti dia bisa belajar. Nah, jadi boleh dilanjutkan belajar sendiri melalui ebook tadi ya, punyanya Mas Afiq Canggi. Jadi bisa dilanjutkan gratis juga, gratis. Aku juga mau belajar. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah dengan tema yang berbeda. Mungkin ya mau ya diundang lagi ya. Oke. Dan doakan terus kalau bisa boleh 1 menit ajakin teman-teman untuk ikutan giveaway. Giveaway. Dan ya lain-lainnya pokoknya ajakin. Iya teman-teman silakan follow akun Instagram udah pasti follow ya. YouTube-nya juga ada ya. Ya. Billionaire apa sih? Ada linknya khususnya? Ada Billionaire TV. Nah, Billionaire TV silakan. Pokoknya di pencarian lah. Cari yang subscribernya paling banyak. Ya. Oke. Ya, yang asli itu. Oke. Dan kita juga ada podcastnya. Wow, luar biasa. Kita ada podcastnya juga. Facebooknya juga, pokoknya semua sosmed udah masuk. Ya, oke teman-teman, kalau gitu karena takut mati ya, nanti tiba-tiba Instagramnya kita mau pamit dulu, tapi silakan pamit dulu sama Mas Afiqnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di live berikutnya. Oke, ya satu lagi mungkin aku mau bagikan buku nih, karena buku ini buku yang mana teman-teman? Nah itu, yang kecil ya. Nah, jadi untuk sesi kali ini kita mau bagi-bagikan buku segini banyaknya, gratis juga untuk teman-teman yang setia menemani kita dari awal sampai akhir. Itu adalah Mas Miftahur Rahim. Wow. Mas Miftahur Rahim, yeay, selamat ya. Selamat. Mas ya dapat buku, canggih banget ya. Dapat ini gratis, e-booknya gratis, dapat bocoran tadi copywritingnya juga gratis ya. Selamat mengaplikasikan ya. Oke kalau gitu kita berdua nih mau pamit sama tim juga, dan mohon izin untuk hari ini live Instagramnya cuman di jam ini aja, malam tidak ada. Kita akan ketemu di live Instagram besok 2. 1 adalah Mas, nggak mau dikasih tahu kejutan. Jadi biar rahasia. Nah penasaran nih mereka nih. Ya pokoknya ya liatin postingannya, Instagramnya, feednya, kalau bisa DM tanyain. Nah kalau DM baru mau dijawab. Oke. Nah kalau gitu nanti di DM ya untuk Mas Fatur gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan kita, gabung sama kita, yang bertanya sama kita. Semoga bermanfaat di pertemuan kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kami, Mas Afiq, saya, Teh Uni, dan juga tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Billionaire. Dah.